Kalau sempat terucap bagi kita pengawas, didanga di kepala guru itu menjadi bahan bagi mereka. Itu semuanya mengecek pengawas saja tidak respon dengan adanya inovasi kultur KBC. Oleh karena itu kita perlu berada pada ranah ini, growth mindset. Kita harus mengembangkan mindset dengan beberapa kriteria. Pertama, mengadopsi pandangan positif. Jadi Bapak Ibu, apapun perubahan, inovasi yang kita lihat, yang kita temukan, langkah pertama itu adalah kita harus positive thinking di first. Semua itu harus kita hadapi dengan positive thinking. Ke sini mulai membangun sebuah sebuah will, kemauan, sebuah keinginan untuk bisa kita mengetahui dan menjalani. Tapi kalau sudah negative thinking yang a priori tadi, bagaimanapun dinamika KBC, kita lebih berada pada zona aman. Iyalah, ABT sertifikasi waktu ini KBC namanya KBD lah, terserah lah. Yang penting tiap bulan lain terbaik sertifikasi lah. Itu berarti orang-orang yang fix mindset. Yang kedua Pak, fokus pada proses. Ya. Jadi KBC ini Ibu Bapak, stressingnya nanti lebih mengarah kepada bagaimana suasana pembelajaran. Arahnya di situ. Lalu nanti bisa dikolaborasikan dengan apa yang disampaikan oleh KSKK secara konsep, secara teori-teori, terutama dalam penyusunan program pembelajaran, di mana kalau kita lihat bagaimana nilai-nilai KBC itu dituangkan secara tertulis dalam bentuk program, dan ini akan menjadi kuat jika kita kolaborasikan dalam proses. Jadi kita tidak memandang ini yang bagus, itu kurang bagus, tetapi bagusnya adalah kita kolaborasikan. Yang itu perlu dan ini juga penting. Sehingga barangkali ada fasilitator atau narsum yang intens, yang fokusnya dan lokusnya adalah bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran yang berbasis KBC. Kalau kita lebih diarahkan bagaimana penanaman nilai dalam pembelajaran dengan ruh KBC. Jadi sudut pandang kita dari situ. Ketiga adalah terbuka pada kritik. Ini untuk bagaimana mindset kita bisa dikembangkan. Yang keempat, mencoba hal yang baru, dan yang kelima, belajar dari kegagalan. Jadi harapan kita sebagai pengawas madrasah, sebagai garda terdepan dalam kualitas dan penjaminan mutu madrasah, idealnya kita berada pada ranah ini. Kita harus berpositif dengan hal yang baru, kemudian kita arahkan kepada proses, kita mempunyai keterbukaan terhadap kritik dan kita responsif sekaligus mencoba hal baru dan belajar dari kegagalan. Ini yang perlu kita kembangkan kepada guru-guru kita, bagaimana memiliki yang namanya growth mindset. Bapak Ibu, oke. Kita coba eksplorasi dulu dari senior dulu. Pak Maidifat, kepada brainstorming. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang KBC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang saya ketahui tentang KBC adalah kurikulum berbasis cinta, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan antara siswa dan guru, yaitu yang humanis. Artinya tidak ada dalam proses pembelajaran, tidak ada yang tertekan. Artinya humanis, hubungan baik. Artinya senang sama senang. Tidak senang terlahirlah sifat kasih sayang dan cinta. Saya Pak. Kata kunci di situ Pak. Humanis. Humanis berarti timbul rasa kasih sayang dan cinta. Humanis dan sayang. Baik. Kami kemarin dalam TOF itu ada semacam untuk reward ya. Kalau ada kawan kita memberikan pendapat, kita berikan spirit. Caranya gini ya. Tadi kan Pak Motivator menjawab. Nanti saya bilang dikasih apa, Bapak Ibu jawab
kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Tepuk tangan semua. Kita coba. Ya, Pak Pastor. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Tepuk tangan. Jadi ini paling tidak untuk memberikan reward kepada kawan-kawan yang telah memberikan pendapat. Luar biasa, Pak Matifal. Nampak senior Pak sih. Ya, senior itu bukan senior istri orang Pak. Senior. Jadi Pak Matifal bilang KBC itu ada nilai humanis, nilai kemanusiaan. Betul ya, Bapak Ibu, harus ada nilai kemanusiaan. Jadi pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia. Jadi jangan dipandang peserta didik itu sebagai robot, sebagai mesin, tapi pandanglah mereka sebagai manusia. Dan kita perlu memperlakukannya secara manusiawi. Yang kedua apa? Timbul rasa cinta. Cinta. Di humanis akan menimbulkan cinta. Ya, jangan sampai cinta itu bertebi, Pak ya. Bertepuk tangan. Ya. Pak apa? Ini yang saya senyum Pak Soebar. Baik. Tentang KBC. Ya, itu besok. Tidak CBK lah. CBK KBC, kurikulum berbasis cinta. Sementara yang kita katakan selama ini pendidikan kita itu yang kurang. Mungkin di dalam teori-teori, di dalam pendidikan kita selama ini ada, cuma penerapannya itu yang terasa sangat kurang menanamkan nilai-nilai seperti dikatakan oleh Pak Matifal tadi, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi dengan KBC ini adalah menjadikan cinta sebagai menanamkan nilai-nilai cinta itu di lingkungan madrasah, bukan hanya kepada peserta didik. Selama ini kan nilai-nilai itu kan terkait untuk peserta didik. Maka dengan kurikulum berbasis cinta ini adalah semua di lingkungan merasa apakah peserta didik, guru, dengan semua stakeholder yang ada di merasa kita dilihatkan tanamkan nilai-nilai cinta yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai sumber kita. Sepulahnya Pak. Seperti itu, menanamkan nilai-nilai cinta, menjadikan membudayakan nilai-nilai cinta di lingkungan madrasah. Makasih. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Jangan bakhil. Jangan bakhil. Makasih Pak Soebar. Jadi ada dua pendapat dari Bapak Matifal dan Pak Soebar tadi. Benar apa yang disampaikan oleh mereka berdua, bahwasanya KBC itu adalah sebuah inovasi dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran itu diwarnai oleh nilai-nilai value, nilai-nilai yang berbasis dengan nilai-nilai humanis, kemanusiaan, nilai-nilai kasih sayang, mahabbah, nilai cinta, sehingga baik guru maupun peserta didik mereka itu merasakan bagaimana suasana pembelajaran itu yang sesuatu menjadi kebutuhan bagi mereka. Ya. Kemudian kenapa muncul atau fokus sasaran antara kita coba lihat, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Rasman tadi, ada dua pendekatan. Pertama adalah filosofis, value. Ini diimplementasikan sosialisasinya melalui training, ya, training of facilitator. Kemudian ada secara metodologis, ini lebih cenderung kepada pembuatan RPP itu yang diinisiasi oleh KSKK. Bagusnya di lapangan bagaimana? Dikolaborasikan antara metodologis dengan filosofis. Nanti Bapak Ibu mungkin ranah kita lebih banyak yang di atas secara nilai. Ya, karena bagaimanapun kalau ini saya pikir tidak terlalu rumit, ya, apalagi dengan AI sekarang.
Tapi kalau untuk masalah nilai, AI tidak bisa intervensi. Bagaimana sikap anak mau menghargai gurunya itu tidak bisa diintervensi dari AI. Tapi bagaimana menyusun pembelajaran itu mempunyai nilai-nilai kita bisa tanya sama AI. Oleh karena itu nanti kita intens kita itu kepada yang di atas tadi, kepada filosofis, ya, filosofis. Nggak mulai terlalu. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Kita mulai terlalu ya. Ya, mulai. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, kita relax sebentar ya. Kita relax. Saya bilang 1, ya.